Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cokro TV berjumpa kembali dengan acara Tadarus Ramadan yang merupakan kerjasama Cokro TV dan Pergerakan Indonesia untuk Semua PIS. Bersama saya Guntur Romli yang menggantikan Kak Ade Armando yang saat ini masih dirawat, masih sakit. Dan kita doakan bersama-sama semoga Kak Ade cepat sembuh. Dan pada edisi ini saya bersama Habib bin Sohib. Kita akan ngobrol soal tema yang mungkin menjadi pembicaraan kita semua pada akhir-akhir ini, soal Islamofobia. Baik, saya sapa dulu Habib bin Sohib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, kita mau ngobrol soal Islamofobia yang menjadi pembicaraan ya, baik di media sosial ataupun juga tema ini tidak pernah lekang ya untuk dibahas. Nah, menurut Antum, apa sih yang disebut dengan Islamofobia itu? Ya, ini apa yang mau saya ungkapkan jadi berantakan ini gara-gara dipanggil Habib dan Antum ini. Pertama kali kebiasaan. Ya, kalau menurut saya sih persoalan Islamofobia itu bukan persoalan yang artinya diderita oleh umat Islam aja, tapi itu sebenarnya persoalan seluruh umat manusia dalam konteks kehidupan, kenyamanan dan keamanan kehidupan seluruh warga dunia. Ya, gimana maksudnya itu? Ya itu seperti halnya intoleransi, rasisme itu sama juga. Orang yang fobia terhadap Islam itu seperti orang yang rasis terhadap etnis tertentu, orang yang intoleran terhadap agama atau keyakinan. Ya. Jadi itu satu himpunan itu. Nah, itu semuanya berangkat dari kesalahpahaman. Memandang satu objek tertentu ya, entitas tertentu. Jadi satu kesimpulan yang berangkat dari penglihatan yang sangat fenomena yang sebenarnya minor, kemudian kecil, itu diambil diambil sebagai bahan untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Itu yang terjadi, saya pikir begitu. Nah, kalau Anda melihat misalnya Islamofobia kan dikaitkan dengan katakanlah di belahan dunia barat yang memiliki kesalahpahaman bahkan kebencian terhadap Islam. Mungkin Antum punya pengamatan sendiri apa sebab kira-kira di situ? Iya, saya kira kompleks ya. Soalnya kompleks dari berbagai alasan yang bahkan kalau kita lihat dari sejarahnya sudah panjang ya, misalnya perang salib misalnya, lalu misalnya kejadian-kejadian maksudnya terorisme yang dilakukan oleh pemeluk Islam, yang di atas namakan atau Islam, terus juga hegemoni politik atau ketidakberimbangan dalam pemberitaan misalnya, terus persoalan politik, semuanya berkelindan dan memberikan andil terhadap Islamofobia itu. Padahal sebenarnya semuanya itu tidak berkaitan langsung dengan agama itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya perang salib yang berlangsung sedemikian lama. Yang kita kenal itu ada perang antara Islam dan Kristen ya. Padahal tidak begitu. Itu bukan perang antar agama. Itu perang antara imperium yang menjadikan agama sebagai panji-panji untuk menyemangati pasukannya. Padahal intinya imperium. Kebetulan ini imperium Arab dan imperium Barat, Eropa. Eropa Kristen, yang Arab Islam. Tapi tidak sepenuhnya itu mewakili pandangan dan nilai-nilai agama masing-masing. Itu hanya menjadi atribut aja. Terbukti apa? Terbukti bahwa beberapa kerajaan Arab itu bersekongkol dengan kerajaan Eropa untuk menghancurkan satu kerajaan Arab lainnya. Begitu juga sebaliknya. Beberapa kerajaan Eropa bersekongkol dengan Arab untuk menghancurkan satu kerajaan Eropa lainnya.
Jadi sebenarnya ini politik, kekuasaan, imperium, perluasan wilayah dan segala macam yang menjadikan agama sebagai penyemangat gitu sebagai primordialnya. Dan itu kemudian yang terus dipahami sebagai perang agama dan mengendap di masing-masing. Ya kalau saya membaca memang soal Islamofobia ya, misalnya itu terkait dengan juga Imperium Utsmani Turki yang menyerbu ke Eropa, dan serbuan itu kan dianggap sebagai serbuan Islam. Sehingga ada ketakutan, padahal itu kan sama saja seperti yang disebut dengan perang salib, ada imperium yang Eropa yang datang, atau nanti dibaliknya setelah itu ada Imperium Utsmani yang datang ke Eropa. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak terkait dengan agama. Tidak sama sekali ya. Tidak terkait, itu hanya benar-benar perluasan kekuasaan imperium. Ya, perluasan imperium, politik, kekuasaan yang menggunakan isu agama. Nah, kalau antum melihat sendiri di masalah di internal tadi menyebut soal terorisme yang diatasnamakan Islam yang juga ikut memberikan andil kepada Islamofobia, bagaimana antum melihat hal itu? Ya, jadi kan saya teringat waktu itu Islah Bahrawi ya di salah satu kesempatan dia bilang sebenarnya kita ini bukan menganut agama, kita menganut tafsir agama. Tafsir agama, pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan dan itu faktanya begitu ya, masing-masing agama ini selalu mempunyai tafsirnya masing-masing, bahkan setiap kelompok itu punya tafsirnya sendiri. Bahkan dalam kelompok itu kemudian terpecah-pecah lagi. Jadi semuanya tafsir agama. Itu bisa sangat jauh dengan agama itu sendiri yang benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad yang saya kenal, yang kita kenal adalah misalnya seorang yang sangat lembut, sangat toleran, sangat satu pribadi yang unik, yang luar biasa, yang penuh cinta kasih. Tapi faktanya di lapangan kita melihat ada penganutnya yang justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berarti kan ini satu fakta yang sangat kontradiktif. Nah, kemudian orang melihat yang berperilaku buruk ini sebagai ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian munculnya Islamofobia dan orang itu dari itu saya kira dari kesalahpahaman. Jadi maksudnya antum itu bahwa kita harus membedakan antara pemahaman orang atau tindakan perilaku orang Islam dengan agama Islam itu sendiri ya. Tidak boleh dipukul rata atau dianggap mewakili. Gitu. Iya, karena kan sudah di wilayah tafsir itu. Jadi seperti ISIS atau di sini itu seperti FPI kan tidak bisa dianggap mewakili Islam itu sendiri. Tidak ada. Saya pikir bukan hanya ISIS atau siapapun itu susah untuk mewakili Islam yang begitu agung ya. Tidak, saya pikir tidak ada entitas yang bisa betul-betul mewakili keagungan Islam saat ini, keagungan Islam yang benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semuanya berdasarkan tafsir-tafsir masing-masing. Kita semua berdasarkan tafsir. Islamofobia, seperti kalau tadi antum bilang bahwa ini juga ada kekeliruan pengambil kesimpulan. Perang salib dianggap perang agama, Kristen dengan Islam, Imperium Eropa dianggap Imperium Kristen, atau Imperium Arab Islam dianggap Islam itu sendiri, atau juga di kalangan internal umat Islam sendiri ada tindakan-tindakan yang memang bisa memicu katakanlah kesalahpahaman terhadap Islam, tapi itu dianggap atau dianggap mewakili menyimpulkan itu. Iya. Dan sayangnya itu ya, saya lihat kan aspek welas asih dalam Islam itu yang sepertinya tenggelam ya, tidak terekspos, yang tenggelam oleh tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran belas kasih Nabi Muhammad itu, yang padahal sebenarnya itu minor, tapi karena daya eksplosinya itu tinggi, jadi seolah-olah ini menutupi kebisingan di media sosial juga kan, menutupi esensi utama dari ajaran Islam yang sebenarnya kasih sayang. Ya, itu terima kasih Beb sudah memberikan penjelasan tentang apa itu Islamofobia. Jadi kalau kita sedikit saya bisa menyimpulkan, ada memang kekeliruan untuk menyimpulkan bahwa soal-soal tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam itu tidak mewakili Islam itu sendiri. Bahwa Islam tadi menurut Habib bin Shuaib tadi sangat luas asih, Nabi Muhammad adalah sosok yang lembut, yang sangat toleran.
Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di edisi yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.